Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan syafaatnya. Alhamdulillah, kita akan memulai terapi Al-Quran pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan sepanjang acara malam hari ini sampai sekitar jam 21.15 atau 21.30 ya teman-teman ya. Kita akan praktekkan terapi Al-Quran dalam rangka menjemput keajaiban dari Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menjemput kesembuhan bagi teman-teman yang sedang kurang sehat, sedang kurang enak badan, yang mungkin sedang galau, sedang gelisah ya. Mari kita ngumpul bareng di sini. Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi pencerahan ya, sarana pencerahan, sarana mendapatkan ketenangan. Karena baca Al-Quran ini memang banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa membaca Al-Quran ini luar biasa manfaatnya, walaupun kita nggak ngerti maknanya. Oke teman-teman, sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan boleh di-share ya. Boleh di-share tayangan ini ke grup-grup, boleh di-share ke keluarganya. Kalau teman-teman punya masalah dengan suaminya boleh ikut nonton ya. Sebaiknya bareng. Kalau terapi ini sebaiknya bareng-bareng. Jangan lupa siapkan air yang cukup banyak, 1 galon. Karena kita ketemu lagi sekitar hari Sabtu atau hari Ahadnya. Waalaikumsalam Kak Solo, Kak Dumpi. Selamat bergabung teman-teman. Silahkan boleh siapkan air. Kita akan langsung mulai nih. Begitu teman-teman sudah siap, kita akan langsung mulai terapinya. Ya. Silahkan ambil air wudhu. Ini ya persiapannya teman-teman. Persiapannya silahkan bisa dibaca. Waalaikumsalam Kak Rupi. Selamat datang teman-teman, Kak Hervina, Kak Hardi. Selamat datang di channel Terapi Langit. Insyaallah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Jangan lupa siapkan air, siapkan kantong, siapkan iman dan takwa, siapkan mental, luruskan niat. Terus kemudian ingat-ingat apakah teman-teman punya dendam dengan orang lain. Yuk siap-siap maafkan mereka ya. Cek cek hati masing-masing teman-teman. Adakah hati yang sedang bermasalah? Kalau orang lain yang dendam kepada kita tidak menjadi masalah, ya sebetulnya ada masalah sih. Bisa jadi berakibat ain bagi kita. Tetapi paling tidak mudah-mudahan ya kita tidak berbuat salah kepada orang lain. Orang lain bisa dendam kepada kita kan sebetulnya karena bisa jadi ada penyebabnya. Jadi bagi kita jangan suka playing victim ya teman-teman ya, merasa terzolimi, merasa tersakiti begitu. Karena banyak orang yang merasa terzolimi, merasa tersakiti ya, merasa menjadi orang yang terbuang, terkucilkan, padahal pelakunya dirinya sendiri begitu. Bisa jadi loh ya. Maka di
forum ini kita akan introspeksi bareng-bareng teman-teman. Jadi bisa jadi keluhan yang kita alami selama ini bisa jadi disebabkan oleh diri kita sendiri. Ya, kita yang overthinking ya teman-teman, overthinking, terus kemudian baperan. Kak Aci, badan lemas, pusing kepala, sama badan pegelino. Mudah-mudahan malam ini Allah sembuhkan ya. Siapkan air. Siapkan air. Waalaikumsalam Kak Murdia, Kak Hezi, Kak Arifa. Bagi teman-teman yang belum kenal channel ini adalah channel Terapi Langit. Saya dengan Coach Muhammad Mufti ya, siap mendampingi teman-teman. Yuk kita mulai langsung ya. Kita akan langsung mulai, nggak usah bertele-tele. Nggak usah ceramah tausiah ya. Nanti gini aja. Pokoknya sepanjang ini 1 jam ya, 20.24 sekarang waktu Indonesia Barat, Jogja, waktu Jogja. Kita akan sampai jam 21.30. Sepanjang materi kita akan terus membacakan ayat-ayat Allah sesekali, mungkin sambil nanti kita sharing-sharing ya. Kak Hizi sudah berkali-kali loh ketinggalan info ya, sudah sering live loh teman-teman. Pokoknya gini, teman-teman nanti simak walaupun nggak ada informasi di grupnya. Pokoknya simak Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad ya. Kalau nggak jam 20 malam, itu jam 7 pagi. Pokoknya dicek aja. Karena saya juga sesempatnya sih teman-teman. Karena padat banget, jadi saya sempetin kalau nggak pagi, malam. Begitu. Kalau nggak ada di keduanya, jam 7 pagi atau jam 8 malam, berarti memang libur. Gitu ya. Betul sekali Kak Solo. Bukan hal yang mudah untuk menjaga kebersihan hati dari hasad, dengki, dan iri. Tipsnya di grup itu kita latihan ya. Kita latihan untuk membersihkan hati kita. Banyakin istighfar aja. Jadi memang manusia ini memang musuh kita itu ada 2 ya teman-teman ya. Jadi ini yang kemudian bisa menyebabkan banyak gangguan di dalam badan kita. Bisa jadi penyakit secara fisik, bisa jadi penyakit secara rohani. Nah, itu biasanya memang banyak dipengaruhi oleh masalah penyakit hati. Kotornya hati kita itu bisa berujung penyakit fisik loh. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas secara detail ya. Jadi ada sakit kepala, darah tinggi ya. Ini bisa jadi wataknya memang gampang emosi, gampang baper. Kalau gampang baper ini akan berefek pada darah rendah ya. Terus kemudian hasad, dengki, iri dengki, ingin kenikmatan orang lain itu hilang dan senang ketika orang lain sedih. Itu dampaknya jangan main-main teman-teman. Bisa berefek kepada hati kita, hati secara ini ya, hati secara fisik ya. Itu bisa jadi penyakit hati betulan, bukan hanya sekedar penyakit ya. Bukan hanya sekedar penyakit iri dengki, bukan, tetapi memang bisa berefek kepada fisik kita. Nah, kapan-kapan kita bahas secara detail tuh. Oke, sekarang teman-teman silakan pegang ya daerah yang sakit, yang sedang sedih silakan pegang dadanya. Lama apanya nih Kak di dahlan? Yang lama apanya? Enggak live-nya. Kita sudah sering live loh. Oke teman-teman, pegang ya. Kita akan langsung mulai. Kita akan banyak-banyak terapi Al-Quran sepanjang 1 jam ke depan ya. Susah mendapatkan jodoh. Nah, ganti bahasanya. Sebentar, saya catat nih ya. Keluhan teman-teman boleh di-share. Nanti akan sesekali kita bahas ya. Di sela-sela pembacaan ayat-ayat Allah, sesekali akan kita bahas tentang masalah teman-teman. Jadi silakan jangan sungkan untuk sharing-sharing. Sebentar, ini saya hidupkan dulu datanya. Oke, teman-teman, keluhannya apa? Silakan disampaikan dulu. Yuk, absen. Dari mana, dengan siapa, dan dari mana, terus kemudian keluhannya apa? Sambil siapkan air ya teman-teman ya. Kita akan langsung mulai nih. Ini nggak usah bertele-tele. Bismillah. Sampaikan keluhannya. Kita akan minta pertolongan kepada Allah melalui
kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran. Oke, ada yang jodoh, ada yang soal keturunan, ada yang belum punya momongan. Alhamdulillah, kuncinya teman-teman, kuncinya sederhana sekali. Kuncinya adalah bersyukur dulu. Bersyukur dulu ya. Yang belum punya jodoh, syukuri. Syukuri. Syukurnya gimana? Lihat dong kondisi orang lain, ya, yang nggak punya orang tua, yang orang tuanya mungkin sudah Allah panggil duluan, seperti itu. Terus kemudian yang belum punya momongan, yang belum punya keturunan, fokus syukur. Syukurnya bagaimana? Lihat orang lain yang belum menikah, yang belum punya jodoh, ya. Nah seperti itu. Pokoknya lihat orang yang ada di bawah kita. Jadi itu tips dari Rasulullah ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa azdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah sampaikan, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang yang ada di atas kalian. Tujuannya apa? Ini dalam urusan dunia ya teman-teman ya. Dalam urusan dunia lihatlah ke bawah, kalau urusan akhirat kita lihat ke atas. Orang yang diberikan Allah ilmu ya, kefahaman ilmu, kemudian hafal Quran, begitu dari luarnya kelihatan soleh dari luarnya aja, kita nggak perlu wah ini cuma soleh tampilannya aja, nggak usah lihat ke dalam, pokoknya rajin sholat, udahlah kita iri dengan orang-orang seperti itu ya. Iri itu boleh dalam dua kondisi, iri kepada orang yang Allah berikan harta dan dengan hartanya dia banyak-banyak berinfak, banyak sedekah, dan iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, dengan ilmunya itu dia bermanfaat bagi banyak orang, khususnya ilmu-ilmu syar'inya. Bukan hanya ilmu syar'inya aja sih, ilmu banyak kok, ilmu yang misalkan profesinya itu dokter ya. Di Jogja itu ada dokter gratis menggratiskan biaya bagi pasien yang tidak mampu. Nah ini ilmu bermanfaat ini. Kita harus iri dengan orang-orang seperti ini. Itu. Oke, sering marah-marah nggak jelas, silahkan nanti ibunya bisa dikasihkan air ya. Air putih. Silakan teman-teman siapkan air putih. Kita akan langsung bacakan ayat-ayat Allah. Letakkan tangan kanan di daerah yang sakit. Kalau yang sedang sedih silakan tempelkan di dada. Kita pemanasan dulu dan sepanjang acara ini 1 jam ke depan insya Allah kita akan banyak-banyak membaca ayat-ayat Allah. Yuk teman-teman, letakkan sambil siapkan air ya. Siapkan air. Dekatkan dengan handphone, keraskan suara handphone. Untuk yang keluhan medis, sakit medis, silakan sementara pegang daerah yang sakit. Nanti kita akan perlakukan secara khusus ya. Kayak semacam itu misalkan lutut kayak terkilir, terus kemudian syaraf kejepit, terus kemudian darah tinggi, asam lambung dan seterusnya. Itu nanti kita perlakukan secara khusus. Nanti mungkin sekitar jam 21 ya. Ini sementara kita pukul rata. Letakkan tangan kanan di daerah yang sakit. Sebaiknya jangan pakai headset sih. Karena kan kita juga akan membacakan doa untuk air. Ya. Jadi airnya itu nanti saya bantu doakan dari sini. Air yang teman-teman siapkan di rumah masing-masing itu nanti saya bacakan, saya niatkan, saya baca Al-Quran juga meruqyah air yang ada di dekat teman-teman. Oke, silakan bisa ambil air wudhu. Saya langsung mulai ya. Letakkan tangan kanan, yuk. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan teman-teman ke daerah yang sakit.
Jika teman-teman selama saya bacakan ayat-ayat Allah terjadi reaksi, ada sesuatu yang bergerak di badan, langsung ditepuk-tepuk ya. Atau teman-teman boleh komentar rasa aneh itu di sebelah mana. Yang baru saja bergabung, langsung saja siapkan ini teman-teman ya. Air matang, terus kemudian kantong plastik, kemudian singkirkan foto makhluk bernyawa. Nanti kita kombinasinya gini, kita sesekali baca Al-Quran, sesekali nanti saya jawab pertanyaan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman, yuk sekarang teman-teman yang punya keluhan apapun keluhannya, kita baca ya, bacanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nanti tenang aja, yang ketinggalan kita nanti akan ulang ya. Kita akan baca berkali-kali. Bismillah. Mari kita baca teman-teman. Kita luruskan niat dulu ya. Saya pandu teman-teman. Jadwal terapinya Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Biasanya malam jam 20, khusus Sabtu dan Ahad itu biasanya jam 7. Kalau jam 7 nggak ada, pokoknya cek jam 8 malam WIB. Kalau khusus Sabtu, Ahad ya. Oke teman-teman, silakan tangannya posisinya berdoa seperti ini, harus dengan keyakinan penuh ya. Mari kita luruskan niat, kita lafazkan ya niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, ya Allah, pada kesempatan malam ini ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kesembuhan-Ku jika ada gangguan di dalam badanku. Ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu. Jika ada kesedihan dalam hatiku ya Allah, gantikan dengan kegembiraan ya Allah. Ya Allah, mudahkan hamba bersyukur, mudahkan hamba berterima kasih dengan nikmat-Mu yang begitu besar, yang seringkali kuanggap remeh ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba jika selama ini hamba durhaka kepadamu ya Allah. Jika selama ini hamba ingkar kepadamu ya Rabb. Jika selama ini hamba sering meninggalkan perintah-Mu dan justru melakukan larangan-Mu ya Rabb. Ya Allah, mudahkan hamba dalam takwa. Ya Allah, jadikan hamba benci dengan kemaksiatan ya Allah, dan mencintai ketakwaan ya Allah. Ringankan hati hamba untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Jika ada gangguan, singkirkan ya Allah. Jika ada penyakit ain dari orang-orang di sekitar kami ya Allah, hancurkan dengan perantara ayat-ayat-Mu. Hancurkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab atau jin jenis lainnya,
Ya Allah, dengan perantara ayat-Mu, jauhkan mereka ya Allah, jika mereka tidak mau keluar. Jadikan air ini ya Allah, yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu sebagai air penyembuh atas izin-Mu. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan leluhur kami, yang jika selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, meletakkan sesaji, menyimpan pusaka, menyimpan jimat, menanam kepala hewan untuk ritual keselamatan, atau melakukan ritual kesyirikan lainnya. Aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin masuk ke dalam badan kami, atau mengganggu kami, atau membuat sakit kami, atau mengajak kemaksiatan kepada kami ya Allah, ya Allah, hancurkan mereka dengan kekuatan-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan dengan kencang. Kita baca, tiupkan ke air juga ya. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan kita, tiupkan ke badan, kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Yang baru saja bergabung, langsung saja kita doa bareng, belum terlambat ya. Kita nanti akan ulangi lagi. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwassisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Teman-teman, apapun keluhannya ya, tempelkan di dada dan perut seperti ini. Yang baru saja bergabung, langsung saja ya letakkan di sini, di dada dan perut ya. Di dada dan perut silakan diletakkan apapun keluhannya. Insya Allah ini sebagai perantara hancurnya penyakit yang ada di badan teman-teman. Dan jika ada kesedihan, akan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Yuk kita putar teman-teman, kita baca ayat kursi ya. Yang baru saja bergabung, langsung saja letakkan tangan seperti ini, lalu baca ayat kursi. Jika teman-teman mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan.
Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan dengan kencang ya ke dada dan perut. Boleh sekali, boleh berkali-kali. Tarik ke atas teman-teman sampai di dada. Tahan dulu. Yuk diusap. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang merinding, yang sendawa, yang batuk-batuk, yang ingin muntah silakan nanti muntahkan. Kita baca surat Al-Zalzalah. Ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap gini ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan teman-teman, tarik ke atas, dorong ke depan ya. Dorong ke depan sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Saya ulang. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Dorong ke depan seperti ini. Boleh diulang-ulang sambil dibatuk-batukan. Seperti itu teman-teman ya. Silakan. Yang baru saja bergabung, silakan teman-teman langsung saja ikuti panduan. Ya, kita akan baca sepanjang sekitar 1 jam ke depan ya dengan ayat-ayat Allah. Teman-teman yang merasakan berbagai macam reaksi, tiba-tiba pusing, kemudian ada rasa mual, muntah ya, silakan jangan ditahan, dimuntahkan. Yang terasa nggak enak banget perutnya atau dadanya atau tenggorokannya kayak ada yang ganjel, silakan diletakkan ya, diletakkan di daerah yang sakit, nyeri atau apapun itu. Terus kemudian silakan teman-teman, biasanya ini yang ada reaksi biasanya punya masalah rumah tangga ya, punya masalah rumah tangga, atau mungkin biasanya keluarganya ada yang menyimpan jimat, atau teman-teman sedang kondisi baper. Oke, atau teman-teman bisa jadi sedang menyimpan dendam ya. Siapa di sini yang nyimpan dendam ya teman-teman? Yang nyimpan dendam, yang lagi benci sama seseorang, yuk maafin teman-teman ya, maafin ya, nggak ada gunanya teman-teman nyimpan dendam. Yuk sekarang pegang dadanya yang punya dendam, silakan pegang dadanya. Ini yang ngajak dendam itu musuh kita dua ya, hawa nafsu kita dan setan. Ini dua-duanya kerjasama nih, bukan hanya setan saja ya, hawa nafsu kita ini juga mengajak kita untuk menyimpan dendam. Maka teman-teman, untuk menghancurkan itu, karena kalau dibiarin ini jadi masalah yang semakin rumit, dan itu akan ngefek ke mental dan fisik kita. Teman-teman nanti akan stres ya, punya tekanan hidup berat luar biasa, nanti efeknya ke fisik itu. Kalau punya anak kecil, balita, itu akan kerasa ngefek loh, akan mengganggu kesehatan mentalnya. Ya sekarang maafkan ya, ini bagi teman-teman yang nyimpan dendam, diusap dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kekuatan ya Allah, aku maafkan. Berilah kekuatan
hatiku ya Allah, memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Berilah kekuatan ya Allah bagiku untuk terus bersabar atas kezaliman orang lain. Malam ini, hari ini, aku maafkan, ucapin teman-teman ya, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah zolim kepadaku. Yuk doakan teman-teman, kirim doa cinta. Kirim doa cinta. Doakan apapun yang baik-baik kepada musuh-musuh teman-teman. Kalau nggak punya musuh, doakan siapapun. Ya, alhamdulillah kalau teman-teman ngerasa nggak punya musuh. Tapi kalau teman-teman ngerasa ada orang yang benci kita, apalagi kita benci mereka gitu ya, kirim doa kebaikan. Itu insya Allah doa akan kembali kepada kita. Buktikan teman-teman, ya bulan ini teman-teman akan dapat keajaiban luar biasa. Yang punya utang, utangnya dilunasi. Yang punya penyakit, penyakitnya Allah sembuhkan. Ya, pokoknya banyak keajaiban lah. Yang sudah berumah tangga, suaminya sering selingkuh, ya nggak setia, KDRT. Insya Allah banyak keajaiban. Yuk kirim doa cinta. Ya Allah, berilah anugerah terindah ya Allah kepada, sebutkan namanya teman-teman, sebutkan namanya, silakan sebutkan dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, aku punya tetangga, aku punya teman, aku punya saudara. Ya Allah, berilah mereka keajaiban rizkimu ya Allah. Sambil diusap-usap teman-teman. Kalau mau nangis silakan tangiskan keluar, kalau mau muntah silakan muntahkan sambil ditepuk-tepuk. Sesekali kalau sudah nggak sanggup, betuk-betukan, dorong ke depan. Seperti itu ya. Terus ya teman-teman ya, ucapkan kalimat, baca doa sepanjang saya membacakan ayat-ayat Allah. Terus doakan. Jadi teman-teman jangan bingung doanya apa. Doanya itu banyak banget loh. Dari mulai, jika mereka ya Allah punya penyakit, sembuhkan. Jika mereka punya utang, lunasi ya Allah. Jika keluarganya sedang dalam masalah, ya Allah harmoniskan keluarganya. Jika mereka sedang punya hajat, ya Allah penuhi hajatnya. Jika mereka belum berangkat ke Baitullah, ya Allah berangkatkan ke Baitullah. Jika mereka banyak dosa, ampuni dosanya. Jadi doakan sebanyak-banyaknya, oke? Silakan teman-teman sambil usap dadanya, silakan. Insya Allah teman-teman ngerasain nanti enak ya, plong. Yang pusing nanti akan sembuh, yang punya keluhan apapun, teman-teman akan ngerasa enakan. Dan malam ini insya Allah teman-teman tidur nyenyak, besok pagi bangun-bangun seger akan dapat banyak keajaiban. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya fokus membacakan ayat. Teman-teman fokus doakan orang lain ya, sambil tepuk-tepuk atau ya yang nipu ya, yang lagi ditipu doakan. Doakan saja. Nah, rasa berat memaafkan itu pasti ada, manusiawi. Tapi coba dipaksakan. Kan gini teman-teman, kita mau maafin atau enggak, kita mau maafkan atau kita benci, kan sama saja, nggak akan bisa mengubah kondisi. Kalaupun kita benci luar biasa kepada orang lain, nggak akan mengubah kondisi. Ya, apakah kemudian dia jadi tobat begitu kalaupun kita benci? Nah, kalau ada dua pilihan, milih benci, dendam, atau maafin, ya mending maafin dong. Kalau kita milih benci, ruginya double teman-teman. Ya, ruginya double. Gitu. Ruginya double. Sudahlah kita ketipu, kita dendam. Gitu kan? Double-double teman-teman. Mendingan ruginya satu aja, ketipu. Sudah cukup ketipu. Kondisi hati kita bersih, kita maafkan orang lain, dan kita demi Allah nggak akan rugi mendoakan orang lain. Itu ya. Nanti teman-teman banyak ajaiban kok, akan Allah alirkan rezeki dari arah yang lain yang tidak disangka-sangka. Ya, mulut jadi pahit itu kemungkinan ada pertanda ya, pertanda kemungkinan gangguan gaib. Kemungkinan loh ya, tidak pasti sih. Tapi kemungkinan berdasarkan sedikit pengalaman saya. Oke, silakan teman-teman usap dadanya. Kalau yang ada reaksi misalkan di pundak, tepuk-tepuk di pundak. Kalau ada reaksi di perut, silakan tepuk-tepuk perutnya. Airnya jangan diminum dulu teman-teman ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Teman-teman fokus jari telunjuk saya ya. Yang punya penyakit di badan silakan niatkan bacaan ini untuk menghancurkan segala penyakit yang ada di badan teman-teman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Teman-teman yang ngerasa reaksi di badan ya, silakan coba yang tiba-tiba misalkan pundaknya seperti ada kedutan gitu ya. Ada berdenyut di sini, silakan ditepuk-tepuk sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Teman-teman pundak kanan kiri coba, yang nggak ada terasa coba ketiak bawah ketiak nih. Terus kemudian jangan lupa pinggang, yang sering nyeri pinggang atau mungkin asam lambung. Asam lambung yang lama ya, sudah lama teman-teman rasakan dan nggak bisa sembuh dengan obat, ini kemungkinan asam lambung karena gangguan non medis ya. Jadi karena faktor gangguan jin nasab. Nah itu biasanya sumbernya itu di pinggang belakang. Coba ditepuk-tepuk. Oke, yang badannya sakit semua, silakan teman-teman minumnya sedikit-sedikit ya, sambil seperti minum air panas. Jadi itu cara untuk meminum air ruqyah. Jadi saya sudah tadi niatkan, ini belum selesai teman-teman ya. Kita sampai jam 21.30. Bismillah, yang belum sempat ambil air silakan langsung ambil air. Yang belum sempat wudhu silakan wudhu dulu walaupun sedang berhalangan. Yang sudah menyiapkan air, yuk pegang dengan tangan kanan terus minum seperti minum air panas. 1 kali tegukan dulu. Bismillah. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu minumnya. 1 kali tegukan. Terus kemudian teman-teman juga bisa mencipratkan atau mengusap atau mengoles airnya itu. Yang sudah batal wudhu nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau yang belum wudhu silakan ambil air wudhu ya. Terus kemudian airnya silakan teman-teman diusap di bagian badan yang terasa sakit. Kak Hizi sudah siapkan air belum? Siapkan air dulu ya, nanti diminum airnya. Oke, silakan teman-teman yang sakit kepala dituang airnya terus kemudian dipijit-pijit di kepala. Saya lanjutkan. Teman-teman lihat fokus jari telunjuk saya. Jangan terpejam ya. Ini kayaknya sedang merem nih matanya nih. Jangan merem ya, jangan tutup mata. Ayo dibuka matanya walaupun ngantuk banget ya. Ini saya yakin ada yang ketiduran nih. Ada yang ketiduran, suara ngoroknya kedengeran sampai sini. Ayo teman-teman, dibuka. Nah, dibuka. Matanya dibuka. Waalaikumsalam. Kak Anin. Yuk silakan teman-teman, jari telunjuk saya lihat. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Wahai jin yang ada di dalam badan saudara-saudari kami, silakan kalian keluar wahai musuh Allah.
bukan tempat kalian ada di badan saudara kami. Silakan keluar melalui mulut atau melalui pintu yang Allah tunjukkan. Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kak bidan era kalau mulutnya terasa panas, kumur. Pakai air garam ya. Ada nggak garam dapur? Garam dapur kasih sedikit aja. Airnya kalau bisa yang agak banyak ya. Dituang sedikit. Satu jimpit lah, nggak usah banyak-banyak. Kemudian diaduk. Kemudian nanti kumurnya nanti ya. Akan saya niatkan bacakan ayat-ayat Allah dari sini. Nanti setelah jam 21.30 nanti bisa dikumur ya. Kalau mau diminum sedikit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum menyiapkan air, silakan siapkan air segede gaban. Definisi segede gaban itu seberapa ya? Atau galon nggak apa-apa teman-teman. Kalau punya galon, silakan dibuka ya. Dibuka tutupnya. Wahai jin terlaknat, jin terkutuk, jin nasab, jin khodam yang ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Demi Allah kalian lemah. Demi Allah, kalian tidak akan sanggup menahan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Wahai jin terlaknat yang membuat asam lambung kambuh, silakan kalian keluar. Penyebab asam lambung, penyebab kista kanker, penyebab berbagai macam penyakit di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Wahai musuh-musuh Allah, ukhruj ya aduwallah. Tempelkan teman-teman tangan kanan di daerah yang sakit. Ya, yang terhambat soal rezeki silakan ikuti panduan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kita ulang ya. Kita ulang dari awal. Silakan teman-teman siapkan air. Sudah? Siapkan air? Bebas. Yang penting jangan cuma segelas. Karena kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Hari Sabtu kalau nggak pagi jam 7 WIB, malam jam 20 WIB. Air, kemudian silakan ambil air wudhu. Bagi yang halangan tetap ambil air wudhu. Yang belum siapkan air, airnya minimal seginilah ya. Lebih gede lebih bagus karena untuk cadangan. Kalau rumahnya bermasalah, ini siapa teman-teman yang rumahnya sering bermasalah? Sering ada bau busuk, nggak jelas sumbernya. Terus kemudian barang-barang sering rusak ya, sering hilang. Terus rezeki seret, yang punya warung, customer kita seringnya lihat tutup. Nah, maka perlu siapkan air mentah juga. 1 ember gede. Nanti dipakai untuk apa? Dipakai untuk menyiram, ya. Bukan menyiram tetangga yang suka ghibah ya, teman-teman ya. Nyiram genteng rumah atau genteng warung, terus kemudian nyiram halamannya. Ini ada namanya sihir tanah kuburan ya, teman-teman ya.
Sihir tanah kuburan ini biasanya memang dipakai tukang sihir, ya, suruhan orang yang dengki kepada kita untuk nutup rezeki kita. Nah, maka teman-teman, cara penanganannya adalah dengan disiram air ruqyah. Terus yang tadi kakinya panas, kakinya sering bermasalah, kakinya susah untuk jalan, asam urat, ya, asam lambung termasuk, kakinya boleh direndam dengan air dicampur dengan garam. Garamnya berapa? Bebas, tapi jangan dihabisin, ya. Sedikit aja, misalkan 1 sendok boleh, 2 sendok boleh. Oke, tanda-tanda yang tadi disebutkan ada semua di rumah, ya, kemungkinan ada gangguan gaib. Teman-teman yang sudah nyiapin air, boleh teguk lagi, bismillah. Terus teman-teman perhatikan ini ya, yang punya foto di rumah, foto makhluk bernyawa ditutup dulu, karena foto makhluk bernyawa ini bisa sebagai media gaib, teman-teman. Yang teman-teman suka emosi siapa nih? Emosinya nggak stabil, pokoknya begitu masuk rumah kayaknya hawanya panas, emosi, sering cekcok, masalah rumah tangga, ya. Terus kemudian sering sakit-sakitan, sering tidur di waktu sholat, susah bangun subuh, susah bangun sepertiga malam terakhir, ya, sering lupa rakaat sholat, malas banget sholat. Ini kemungkinan penyebabnya karena ada foto makhluk bernyawa di rumah-rumah, ya. Kalau di bawah itu nggak jadi masalah, di alas karpet, ya, di kasur itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika dipajang. Kalau sifatnya diinjek, misalkan dikeset begitu ya, karpet, itu nggak jadi masalah. Oke, silakan teman-teman yang punya masalah, silakan siapkan air ya. Nanti airnya diminum. Dan sebisa mungkin nanti teman-teman saya pandu di grup ya. Kita punya grup, teman-teman. Grupnya bayarnya dengan doa. Ada grup uwa-uwa, nanti teman-teman bisa akses selesai acara ini sekitar jam 21.30. Oke, sudah, kita lanjutkan teman-teman. Yuk, kita baca ikrar untuk membentengi diri kita dan menghancurkan kalau ada ikatan sihir atau ikatan penghambat rezeki. Oke, yuk kita baca bareng-bareng teman-teman ya, dengan suara cukup keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dengan penuh keyakinan. Yang selama membaca nanti tiba-tiba mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Karena salah satu cara gangguan yang ada di badan, entah itu sihir pembuat penyakit, sihir pemisah rumah tangga, sihir tafrik, atau sihir penutup rezeki, itu cara keluar dari badannya itu adalah melalui muntahan, ya. Silakan dikeluarkan, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Ucapkan teman-teman ya, jangan cuma diamini, jangan cuma didengarkan. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Dengan memohon kasih sayangmu, jika ada gangguan gaib di badanku ya Allah, baik itu penyakit ain, sihir penutup rizki, jin nasab, ataupun jin jenis lainnya, ya Allah, hancurkan ya Allah dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Jika mereka tidak mau keluar, ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada penyakit di badanku, baik medis ataupun non-medis, ya Allah, sembuhkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air. Yang belum siapkan air, segera siapkan air. Mari kita tempelkan teman-teman, tempelkan langsung ya di dada dan perut seperti ini. Yang mual, yang muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Kita baca ayat kursi. Yang belum hafal silakan dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maaf teman-teman, mati lampu. Ini jadi semakin horor ya, nggak apa-apa ya begini ya, biar kelihatan kayak dukun beneran. Ini mati lampu teman-teman, biasanya cuma 5 menit. Yuk teman-teman, ini biar suasananya semakin horor. Teman-teman tetap diusap ya, di dada dan perut seperti ini, tiupkan. Terus kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Yang baru saja bergabung, mohon maaf ya, ini mati listrik. Biasanya cuma sebentar sih. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke air teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya. Tiupkan ke air. Yuk tarik ke atas teman-teman. Sampai di dada kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke air, dorong ke depan teman-teman, lalu batuk-batukan sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, lalu batuk-batukan, dorong ke depan ya. Contoh, Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Ya teman-teman yang mual, yang muntah, jangan ditahan ya, silakan dimuntahkan saja, karena salah satu cara gangguan gaib atau penyakit di dalam badan kita keluar itu adalah dengan melalui muntahan. Ini mohon maaf teman-teman ya, mati listrik biasanya cepat nyala.
Silakan teman-teman fokus, rasakan daerah mana yang ada gangguan. Pegang daerah yang ada gangguan, misalkan di dada. Ini kalau nggak nyala-nyala listriknya, sebentar lagi sinyalnya hilang nih. Kita harus selesaikan. Kita harus segera selesaikan ini, biar teman-teman jangan sampai keputus terapinya, nanti ganjel gitu ya. Mau muntah, ganjel di dada, sinyalnya hilang. Nggak enak banget rasanya. Oke, teman-teman rasakan daerah mana yang ada sesuatu yang bergerak. Nah, caranya gini teman-teman ya. Caranya rasakan daerah yang bergerak, daerah mana. Misalkan di lutut tuh. Misalnya ini lutut ya. Ucapkan bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Lalu tepuk-tepuk lututnya. Kemudian seperti gerakan mencabut. Bismillah Allahu Akbar. Buang. Gitu. Oke, silakan. Pinggang kiri nyeri. Ucapkan bismillah Allahu Akbar, tiupkan ke tangan kanan. Lalu usapkan di pinggang. Tarik. Buang. Seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau pipi, ya ditepuk-tepuk pipinya. Bismillah Allahu Akbar. Seperti ini, seperti gerakan mencabut. Yang terasa ganjel di dada, ya cabut gini, bismillah Allahu Akbar, tarik buang. Bismillah Allahu Akbar, tarik buang. Oke, lakukan itu, saya bacakan mungkin sekitar 5 menit ya, karena ini saya khawatirnya kalau listriknya terlalu lama mati, sinyalnya hilang biasanya nih. Kita selesaikan dalam 5 menit. Yuk, perhatikan jari telunjuk saya, silakan teman-teman fokus, perhatikan dan rasakan daerah mana yang terasa sakit di badan, lakukan gerakan mencabut. Ya, teman-teman sambil bentak ya, karena kemungkinan itu gangguan-gangguan itu ada hubungannya dengan gaib. Teman-teman bentak, wahai jin keluar, begitu, bentak beneran, keluar wahai musuh Allah, seperti itu ya. Kalau pas dibacakan ada reaksi di badan, jangan ragu-ragu bentak. Yang sering sakit-sakitan ya jangan ragu, silakan tepuk-tepuk ya daerah yang sakit, keluar wahai musuh Allah, seperti itu. Karena mereka pada dasarnya bisa diajak komunikasi dan mereka takut ya kalau kita bentak, kalau kita marah kepada mereka. Kita selesaikan dalam 5 menit. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanir marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib. Illa man khatifal khadfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Keluar wahai musuh Allah. Kalian wahai musuh Allah, jin terkutuk yang ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masih ada 2 menit teman-teman ya. Yang baru saja bergabung langsung siapkan air ya. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman silakan bisa diminum airnya ya. Diminum 3 kali tegukan. Bismillah, tegukan pertama. Jadi selalu bismillah dan alhamdulillah. Jadi baca bismillah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Contoh ya, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jika sedia air cukup banyak ya, teman-teman nanti bisa diusapkan ke daerah yang terasa sakit, terasa nyeri. Ini yang baru saja bergabung, mohon maaf ya, ini penampilannya horor banget. Saya bukan dukun, tapi ini memang kondisi yang seperti ini, listriknya mati dan ini sebentar lagi sinyalnya hilang. Karena biasanya di sini kalau listriknya mati, pasti ngefek ke sinyalnya juga hilang. Nggak tahu kenapa, apa hubungannya gitu. Oke teman-teman, biar teman-teman bisa tuntas yang punya masalah hidup, teman-teman yang punya utang, masalah rumah tangga, sering sakit-sakitan ya, terus kemudian masalah emosional, luka batin, atau apapun itu, ayo bergabung di grup ya teman-teman ya. Caranya begini, caranya bergabung di grup, pojok kiri atas silakan ditekan, terus kemudian muncul begini, silakan ditekan saja. Nah, intinya adalah menuju bio profile. Menuju bio profile. Bio profilnya kok gini sih? Nah, ini. Teman-teman, di situ ada tulisan ya, grup komunitas. Nah, ada tulisan terapilangit.com. Terapi langitnya silakan teman-teman diklik sampai menuju situs terapi langit. Oke, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup ya. Saya mau segera pamit nih. Yang belum masuk grup siapa? Ngacung. Yuk komentar. Caranya begini. Jangan yang kelas TikTok affiliate ya, yang bawahnya nih. Nah, ini nih. Grup
terapi langit gratis. Nah, ini teman-teman klik saja. Teman-teman tekan saja. Ini bayarnya pakai doa, teman-teman ya. Nah, seperti ini langsung masuk ke dalam grup. Oke, langsung masuk ke dalam grup. Ini bayarnya pakai doa. Doanya untuk siapa? Untuk semua peserta yang ada di dalam grup. Teman-teman nanti doakan ya. Doakan semuanya. Jadi budaya kita punya sebuah budaya mendoakan orang lain. Gitu. Karena doa kita kepada orang lain itu pasti akan balik kepada kita, teman-teman. Pasti akan balik kepada kita. Bahkan yang mendoakan kita adalah malaikat. Gitu. Kalau yang nggak bisa, pakai browser. Teman-teman tahu browser Chrome ya. Ketik saja terapilangit.com gitu. Ketik saja manual terapilangit.com. Itu nanti langsung masuk. Yang ini ya teman-teman, yang grup terapi gratis. Jangan yang TikTok affiliate. Tapi kalau teman-teman mau belajar TikTok affiliate juga bisa sih. Aduh, lagi lemot nih, mulai hilang nih sinyalnya teman-teman. Oke, saya tunggu ya. Masuk ke dalam grup. Yang ini nih, grup terapi gratis tuh teman-teman. Ini situsnya terapilangit.com. Perhatikan jadwalnya, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Kalau Selasa, Kamis biasanya jam 20. Terus kemudian Sabtu dan Ahad biasanya jam 7. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya teman-teman ya. Kalau nggak jam 7 itu jam 8 malam. Gitu. Oke teman-teman yang masih bingung, belum tahu, nah betul Kak Siti Aisyah, terima kasih banyak ya, terapilangit.com, pakai titik ya, tanpa spasi, terapilangit.com, .com begitu. Diulang caranya, pokoknya begini teman-teman, caranya itu teman-teman keluar dari ini ya, live ini. Jadi caranya ini klik pojok kiri atas, ditekan saja. Akan muncul terapi langit, intinya menuju bio profile. Nah, di bio profile ini ada tulisan tuh, grup komunitas, tulisannya terapilangit.com, ditekan aja. Maka akan menuju situs. Iya, Kak Engkoy, terima kasih banyak sudah menuliskan situs terapi langit. Nah, seperti ini teman-teman, geser ke bawah dikit. Terus yang ini nih, grup terapi langit gratis. Klik saja. Ditekan, teman-teman akan langsung masuk ke dalam grup. Nah, seperti ini, langsung klik WA-nya. Oke. Terima kasih, kita ketemu lagi hari apa? Hari Sabtu. Nanti akan ada ini ya, pemberitahuan di grup. Kalau bisa jadi saya sewaktu-waktu nge-live, teman-teman. Bisa jadi kalau pas Jumat siang misalkan ya, saya ada waktu, saya tiba-tiba nge-live. Atau pas sore, saya lagi gabut, nggak ada kerjaan. Karena kesibukan saya luar biasa ya. Saya sedang melanjutkan studi. Terus kemudian saya juga banyak ngurus agenda di luar sana. Jadi pas lagi saya sempatkan untuk live. Tapi jadwal seringnya itu Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Selasa, Kamis jam 20. Terus kemudian Sabtunya kemungkinan jam 7 pagi. Kalau nggak ada, mungkin Sabtu malam jam 20. Kemudian Ahadnya kemungkinan pagi jam 8 atau jam 7 atau jam 20 malam. Gitu teman-teman ya, yang masih ada reaksi silakan nanti bisa didiskusikan di grup, bisa japri melalui admin. Oke teman-teman, saya undur diri, pamit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau mampir di channel ini. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa diketemukan kembali. Mudah-mudahan teman-teman Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang Allah lunasi, yang sedang punya masalah rumah tangga Allah selesaikan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang ingin ke Baitullah segera Allah panggil ke Baitullah untuk haji umrah, yang belum punya rumah segera Allah kasih rumah, alhamdulillah nyala. Yang belum punya rumah Allah berikan rumah ya, secara cash, tanpa riba, tanpa utang. Terus yang belum punya kendaraan Allah berikan kendaraan. Pokoknya Allah berikan semua hajat teman-teman. Ini giliran mau pamit nyala listriknya. Tapi memang harusnya udah selesai sih. Masih banyak teman-teman ya. Sampai ketemu hari Sabtu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow teman-teman ya, biar teman-teman bisa mendapatkan update materi tentang
rizki, tentang kebahagiaan, dan tentang gangguan gaib. Oke, sampai ketemu hari Sabtu.